Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Zara Praditaningrum dari kelas 12-3 dengan nomor absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan apa sih sepak bola. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian sepak bola, kita masuk dulu ke dalam sejarah sepak bola. Sepak bola berasal dari permainan kuno seperti cuju di Tiongkok, tapi bentuknya modern dimulai di Inggris pada abad ke-19 pada tahun 1863. Di Inggris memulai FA dan membuat aturan resmi pertama. Sepak bola lalu menyebar ke seluruh dunia dan pada 1904 dibentuk FIFA yang mengatur sepak bola internasional. Nah, Piala Dunia pertama itu di Uruguay pada 1930 dan sejak saat itu sepak bola menjadi olahraga yang populer. Nah, sejarah di Indonesia dimulai pada era Hindia Belanda sebagai olahraga elit. Lalu berkembang dengan berdirinya PSSI pada 19 April 1930 di Yogyakarta oleh Suratin Sosro Soegondo untuk melawan penjajahan dan mempersatukan bangsa. Nah, Indonesia tuh sempat lolos ke Piala Dunia pada 1938 dan setelah merdeka PSSI aktif kembali dan membangun kompetisi nasional dan diperkenalkan di era Soekarno. Nah, kita akan ngebahas tentang pengertian, aturan dasar, posisi pemain, teknik permainan, strategi permainan, dan lain-lain. Pengertian, sepak bola adalah olahraga beregu yang dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 orang. Nah, bertujuannya itu untuk mencetak gol ke gawang lawan dengan menendang bola menggunakan kaki, kepala, atau badan, kecuali kiper boleh menggunakan tangan. Di lapangan persegi panjang dan merupakan olahraga paling populer di dunia. Aturan dasar, durasi 45 menit dengan 2 babak dengan istirahat 15 menit plus waktu tambahan injury time oleh wasit. Yang kedua, 11 pemain per tim termasuk kiper. Yang ketiga, mulai permainan kick off dari tengah lapangan bergantian setiap babak. Yang keempat, gol sah jika seluruh bola melewati garis gawang. Yang kelima, offside, pemain dianggap offside jika lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan pemain lawan kedua terakhir saat bola dioper ke arahnya. Aturan dasar, pelanggaran. Kartu merah diberikan untuk pelanggaran yang sangat berat. Pemain yang mendapatkan kartu merah dapat dikeluarkan dan tidak boleh diganti. Kartu kuning biasanya diberikan kepada pemain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil atau tindakan tidak suportif. Yang selanjutnya itu ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada shin guard untuk melindungi tulang kering. Yang kedua itu ada bola. Yang ketiga itu ada sepatu. Yang keempat itu ada jersey. Yang kelima itu ada kaos kaki. Yang keenam itu ada sarung tangan yang digunakan oleh kiper. Yang ketujuh itu ada peluit yang digunakan oleh wasit. Dan yang terakhir itu ada gawang. Posisi pemain. Yang pertama itu ada kiper atau biasa kita panggil dengan goalkeeper. Menjaga gawang satu-satunya pemain yang boleh memakai tangan di area penalti. Yang kedua itu ada back atau defender, menghadang serangan lawan. Jenisnya itu ada center back, full back, dan wing back. Yang ketiga itu ada gelandang midfielder. Itu artinya menghubungkan pertahanan dan serangan. Jenisnya itu ada defensive midfielder, central midfielder, atau attacking midfielder. Yang keempat itu ada penyerang, forward atau striker. Itu tugasnya untuk mencetak gol. Nah, ada ukuran lapangan. Ukuran standar FIFA itu panjangnya 90 sampai 120 meter, lebarnya dari 45 sampai 90 meter, lingkar tengah itu 9,15 meter, marka dan area penting itu yang pertama. Ada area gawang itu 5,5 meter dari tiang gawang dan memanjang 5,5 meter ke dalam lapangan. Selanjutnya itu ada area penalti itu 16,5 meter
dari tiang gawang dan memanjang 16,5 meter ke dalam lapangan. Selanjutnya itu ada titik penalti, 11 meter dari garis gawang di tengah-tengah. Yang selanjutnya itu ada busur penalti. Itu setengah lingkaran dengan radius 9,15 meter dari titik penalti. Ada teknik dasar. Yang pertama itu ada passing atau mengumpan. Passing ini mengoper bola ke temannya menggunakan kaki bagian dalam, luar, atau punggung kaki dengan bola yang akurat. Yang kedua itu ada dribbling atau menggiring bola. Mengontrol bola sambil berlari menggunakan sentuhan kecil agar bola tetap dekat dengan kaki. Yang ketiga itu ada shooting. Itu artinya menendang ke gawang, menendang bola dengan kuat dan terarah untuk mencetak gol. Yang keempat itu ada kontrol atau stopping. Untuk mengontrol bola saat menerima umpan dengan kaki, paha, atau dada agar bola tidak terlepas. Yang kelima itu ada heading atau menyundul. Menyentuh bola dengan dahi untuk mengoper, menghalau, atau mencetak gol. Yang keenam itu ada tackling atau merebut bola. Itu artinya mengambil bola dari lawan dengan cara merebut bola. Selanjutnya itu ada strategi. Yang pertama itu ada strategi menyerang, serangan balik, menyerang secara cepat setelah merebut bola. Yang kedua itu ada umpan pendek, bermain rapi dengan operan cepat. Yang ketiga itu ada crossing, mengirim bola dari samping ke dalam gawang. Nah, yang kedua itu ada strategi pertahanan. Yang pertama itu ada man to man, setiap pemain menjaga 1-lawan-1. Yang kedua itu ada zona, pemain menjaga area lapangan bukan orang. Yang ketiga itu ada pressing, menekan lawan agar mereka kehilangan bola. Yang ketiga itu ada strategi seimbang. Yang pertama itu ada build up dari belakang dengan operan teratur. Yang kedua itu ada switching play, yaitu memindahkan bola dari kiri ke kanan untuk mencari ruang. Nah, contoh strategi yang biasa digunakan itu ada 4-4-2, itu seimbang antara pertahanan dan menyerang. Ada juga 4-3-3, itu kuat untuk menyerang melewati sayap atau wing. Yang ketiga itu ada 4-2-3-1, itu pertahanan kokoh dengan 2 gelandang yang bertahan. Yang keempat itu ada 3-5-2, itu menyerang lewat tengah dan sayap yang aktif. Nah, segitu dulu penyampaian materi tentang sepak bola. Semoga penyampaian materi dari saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.